semuanya, perkenalin nama aku Amanda, aku dari jurusan S1 Event. Dan hari ini aku mau sharing tentang pengalaman aku menghadiri 3 event yang berbeda dan bagaimana pengalaman itu aku hubungkan dengan materi yang aku pelajari di kelas, khususnya di mata kuliah Principle of Event Management and Operation. Jadi bukan cuma cerita pengalaman jalan-jalan ke event, tapi bener-bener aku lihat dari sisi ilmunya juga, seperti MBOK, 7P, Risk Management, Design Event, sampai ke marketing event marketing proses. Kita masuk ke videonya ya. Tereng. Oke, jadi event pertama yang mau aku bahas itu adalah inauguration night di kampus aku, Universitas Prasetya Mulia. Acara ini sebenarnya punya konsep yang keren banget. Dekornya juga menurut aku lumayan niat. Panggung di depan, terus suasananya juga dibuat cukup meriah untuk mengapresiasi our Lord Star. Tapi di hari itu cuacanya itu tidak mendukung karena terjadi hujan angin. Karena venue-nya itu beberapa ada yang di outdoor, kan kita main games gitu ya. Jadi hujan ini tuh benar-benar langsung ngaruh banget ke jalan acaranya. Bahkan ada beberapa games yang akhirnya dibatalkan karena nggak memungkinkan untuk dilanjutkan. Dari sisi event management, ini langsung nunjukin berapa pentingnya risk management. Resiko cuaca itu adalah resiko yang kita tuh nggak bisa prediksi kan ya, dan harusnya itu sudah masuk ke dalam risk management. Misalnya harusnya mereka tuh bisa punya alternatif kayak pindahin ke indoor atau setidaknya emergency plan khusus kalau misalnya tiba-tiba hujan turun. Karena pada saat hari itu juga ada harusnya tuh kita main games itu kan lebih dari sekali ya, tapi pas hari itu tuh main gamenya cuman satu doang gitu kan. Harusnya beberapa kali main game, tapi akhirnya gamenya ditiadakan dan lebih banyak ke kayak tanya jawab sama MC, dan juga jadinya lumayan lama di bagian isomanya. Yang aku lihat, panitia sih lumayan cepat ambil keputusan ya untuk mengalihkan fokus ke bagian acara yang masih bisa dijalankan. Tapi kalau dari sisi MBOK, khususnya Domain, Operation, and Risks, harusnya mitigasinya harus lebih siap, tapi at least mereka tetap responsif sih ya. Kalau dari marketing planning proses, event ini sebenarnya sudah jelas tujuannya, yaitu untuk mengapresiasi our Lord Star. Situasi saat ini juga gak bisa diprediksi karena emang beberapa hari belakangan ini juga lagi musim hujan, apalagi di BSD itu kayak hujannya sampai hujan angin gitu kan. Jadi kayak sebenarnya juga lumayan cukup berbahaya untuk mau dipaksakan gitu loh, karena hujannya hujan angin. Strateginya bisa saja diperkuat dengan backup plan yang lebih matang harusnya. Pengalokasian sumber daya dan monitoring sebenarnya sudah ada, tapi mereka tuh kayak sempat bingung karena kondisi alamnya, karena hujannya cukup gede. Ini jadi pelajaran penting juga buat aku tentang pentingnya kesiapan tim dalam hal-hal yang di luar kendali seperti ini. Kalau dilihat dari sisi SWOT-nya, event ini punya strength berupa konsep dan crowd yang cukup semangat. Weakness pada kurangnya mitigasi cuacanya, opportunity di bagian pengalaman mahasiswa, dan threats terbesar yaitu adalah cuaca ekstrim. Tapi kalau dari sisi 7P, produk eventnya ini adalah welcoming night dan appreciate ke Lord Star. Price-nya free karena ini dari internal kampus, tempatnya outdoor dan juga indoor. Promosinya cukup lewat platform kampus, prosesnya lumayan smooth di awal. People-nya itu adalah panitia kampus, dan physical advance dilihat dari stage, lighting, dan vibe acara. Tapi lagi-lagi cuaca jadi faktor yang paling mempengaruhi seluruh experience-nya. Next, kita lanjut ke event yang kedua, yaitu adalah aku pergi ke Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 di ICE BSD. Ini eventnya skalanya cukup besar ya, jauh lebih profesional dan lebih terstruktur, sudah jelas. Dari sisi 5W, jelas banget semuanya itu tertata. Why-nya untuk mempertemukan industri otomotif dengan konsumennya, nya dengan banyak banget, ada brand mobil, dealer, media, pengunjung, sponsor.
When-nya itu sudah ditata rapi selama beberapa hari. Where-nya itu ada di ICE BSD yang memang ideal untuk large scale event, large scale exhibition maksudnya. Dan what-nya adalah produk otomotif terbaru. Dari sisi desain model 3 tahap, mereka strong di konsep desain booth yang interaktif sampai logistiknya juga rapi banget. Dari sisi absorption dan immersive, event ini cukup kuat. Pengunjungnya benar-benar merasa masuk ke dunia otomotif karena boothnya besar, display mobilnya banyak, demo, bahkan ada test drive-nya juga. Ini contoh event dengan karakteristik escapist dan entertain-nya sekaligus. Ada yang pasif, ada yang cuman lihat-lihat, tapi juga ada yang partisipasi aktif lewat mereka mencoba untuk test drive dan konsultasi produk. Marketing mix-nya itu juga lengkap, produknya mobil dan experience, price-nya berupa tiket masuk, place-nya premium, promosi besar-besaran, prosesnya profesional, physical advance-nya jelas lewat booth yang megah, dan instalasi brand people-nya juga staff brandnya bener-bener trained juga ya. Secara SWOT, mereka strong di brand dan eksekusi. Weakness mungkin mereka hanya di crowd yang terlalu ramai di jam-jam tertentu. Tapi pada saat itu aku tuh datang pas day one banget, dan itu tuh yang datang tuh masih kayak orang-orang kantor, orang penting dan orang-orang undangan, karena itu masih di bagian opening. Jadi mereka masih kayak opening acaranya, makanya datang tuh pas itu aku masih belum terlalu rame, tapi aku yakin beberapa hari kemudian itu rame guys. Opportunity-nya besar karena banyak calon pembeli potensial, treat-nya kompetisi di antara brand di dalam event itu sendiri, tapi itu sudah dikelola dengan baik melalui desain booth yang kompetitif juga. Oke guys, kita sudah sampai aja di event yang ketiga. Kayaknya aku ngomong terlalu cepet ya, jadi durasinya dikit kayaknya. Kali ini aku mau ngomongnya agak pelan ya kak, biar durasinya lama, biar kakak nilainya juga lama. Lanjut ke event terakhir yang aku akan bahas di video ini. Oke, untuk event yang ketiga itu adalah Agrisiponi 2025 di Institut Pertanian Bogor. Dan jujur event ini tuh yang paling fun banget, terus juga kayak paling seru banget, kan itu kan kayak festival gitu ya. Dan ini tuh festival mahasiswa yang ada di sana. Jadi kayak aku menyeludup dikit. Suasananya itu kayak pasar malam kecil yang lumayan meriah, dan ada lampu-lampu, kelap-kelip, ada kayak mainan-mainan di pasar malam yang kayak pontang-panting gede-gede gitu loh. Lucu deh pokoknya. Terus juga banyak stand makanan, juga ada pameran UKM, unit kegiatan mahasiswa dan komunitas yang sangat-sangat kreatif gitu ya. Begitu masuk, aku langsung ngerasa immersionnya itu lumayan kuat. Kita kayak bener-bener tenggelam di ambition apa sih, kayak di suasananya lah intinya. Kayak musik, terus kayak keramaiannya, terus bahkan ada pet care-nya guys. Jadi di sana ada banyak-banyak binatang. Ada anjing, ada kucing, ada kadal, ada tupai. Kayak bahkan di PB ada merak guys. Dan ini tuh kayak Agiasan itu kayak gabungan estetik dan juga escapist event, tapi juga ada entertainmentnya karena juga ada stage-nya, ada gue star-nya guys. Dia mencakup semuanya sih kataku. Jadi kayak ada partisipasi pasif, tapi juga ada yang aktif juga. Dari sisi desain, panitianya jelas kayak pakai konsepnya itu yang seru, tapi juga pakai analytical thinking dan logical thinking buat nge-manage booths, alur pengunjung, dan juga keamanan. Kalau pakai marketing planning process, goalnya itu untuk mempertemukan para mahasiswa, untuk UKM dan juga komunitas. Analisisnya tepat karena festivalnya cocok banget buat anak muda. Strategi pasar menarik karena banyak pilihan kuliner dan SDM-nya cukup, tapi beberapa tenennya gitu deh. SWOT-nya
SWOT-nya strength-nya itu ada di vibes-nya yang fun, weakness-nya di manajemen kepadatan, karena itu rame banget guys, itu rame banget, itu crowded banget. Bahkan itu kan bukan cuman untuk mahasiswa di IPB, itu sebenarnya juga ada orang dari luar tuh bisa masuk. Tapi ada bagian stage yang khusus untuk anak IPB-nya doang. Nah itu tuh kadang tuh masih kayak ada orang-orang luar tuh masih bisa masuk. Jadi tuh kayak mereka mungkin kewalahan untuk mengatur crowd yang gede banget itu. Dari 7P, produknya itu festival. Price-nya itu dari tenant. Place-nya itu ada di area kampus yang luas. Oke guys, IPB luas banget. Itu kayak hutan. Promosi lewat sosial media. Mereka punya sosial media sendiri. Dia ada, cari aja di Instagram, Agri Simponi. Prosesnya fun tapi juga perlu lebih dikontrol lagi. Physical advance-nya dekorasi lampu, booth, mainan, people-nya tenant, komunitas, panitia. Setelah datang ke AGS itu aku sangat have fun banget karena itu kakak aku jadi panitianya dan aku suka banget. Jadi kayak aku selalu datang ke acara AGSN itu dan aku masukin ke tugas video UAS aku. Yay. Oke, udah itu aja, selesai. Sudah selesai, sedih. Tapi ya udah, kita berhenti yappingnya. Jadi setelah datang ke 3 event ini, aku jadi sadar kalau event management itu bukan cuman tentang teori di kelas. Mantap. Semua hal yang kita pelajarin itu kayak 7P, SWOT, risk management, itu tuh nyata banget dan itu kepake banget di lapangan nanti. Mulai dari cara kita menghadapi cuaca yang nggak bisa diprediksi, mendesain experience biar pengunjung menikmati, ngatur crowd-nya, sampai memastikan proses tetap berjalan meskipun ada kendala dan tantangan. Dan buat aku pribadi, pengalaman ini bikin aku lebih ngerti kalau event itu adalah gabungan antara kreativitas, persiapan yang matang, dan kemampuan buat adaptasi secepat mungkin. Event itu hidup kadang lancar, kadang chaos. Dan kadang penuh kejutan ya, seperti kita yang lagi pusing buat UAS EOM nanti tanggal 4 Desember ke Bank Indonesia. Tapi kalau kita bisa pegang konsepnya, nyiapin resikonya, dan bener-bener desain experience-nya, event bakal ninggalin kesan yang gak bakal bisa dilupain. Yes, udah guys, selesai guys, itu aja ceritanya. Karena nanti kalau kepanjangan ada minimal durasi. Kalau misalnya kepanjangan nih aku speed ngomongnya, tapi sih harusnya gak kepanjangan ya. Jadi ini dia cerita aku dari 3 event, 3 pelajaran besar, dan 1 kesimpulan. Jadi event manager itu bukan cuma soal bikin acara jalan, tapi bikin pengalaman menjadi lebih bermakna. Yeay, selesai. Terima kasih atas tugas UASnya. Aku jadi jalan-jalan terus kak. Aku kayak event-event gitu, kayak aduh ini buat kerjaan tugas UAS, sekalian healingnya. Terima kasih banyak. Bye.